Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Surono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih mau meminta waktunya sebentar ini secukupnya. Alhamdulillah insya Allah kan. Iya. Perkenalkan Bapak, saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Tangen. Ya. Ada apa Bu? Maksud tujuan saya sowan mriki, yang pertama saya silaturahmi. Untuk yang kedua, kebetulan ini ada tugas CGP Bapak, jadi ada tugas wawancara kepada 3 kepala sekolah di lingkungan instansi saya. Saya sowan ke Pak Surono selaku kepala sekolah SMP Negeri 2 Jenar untuk menanyakan beberapa hal Bapak. Ajeng mawon nggih Bapak? Siap. Untuk nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya nanti saya mohon maaf saja, itu hanya kaitannya dengan apa itu? Untuk pengambilan keputusan. Oh, mengambil ya, keputusan untuk masalah kasus dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika itu nanti ada dua pihak sama-sama benar. Nah, mungkin dari kepala sekolah nanti ada kebijakan tertentu atau ada langkah-langkah tertentu. Itu tergantung saya ya. Nah, iya. Siap. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, sebelumnya perkenalkan saya nama Surono ya. Sebisanya saya akan bisa menjawab. Itu menurut saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar itu lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka itu dilema etika. Ya, dengan cara menganalisa apakah keputusan yang akan saya ambil itu benar atau salah. Ya, istilahkan apa tadi? Rujukan moral. Okay. Ataukah benar melawan benar atau yang disebut dilema etika. Okay. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan rujukan moral antara benar melawan salah. Seperti itu. Oke, ngoten nggih cara Bapak untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, bagaimana Pak Surono selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan khususnya di SMP Jenar 2? Sebelum keputusan saya ambil, terlebih dahulu saya akan usahakan mengumpulkan fakta. Siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisa benar salahnya, kemudian alternatif solusi kita buat, kemudian membuat keputusan. Dari kegiatan-kegiatan itu kemudian direfleksikan, serta semuanya harus tentu saja disertai dengan doa. Kemudian kegiatan tadi diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, hingga terbentuklah suatu kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Ya. Utamakan yang menjadi prioritas itu adalah keputusan berpihak pada peserta didik, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Luar biasa ini Pak Surono ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa langkah ya Pak, tidak hanya diputuskan tiba-tiba seperti itu ya. Tadi ada mengumpulkan fakta, kemudian menganalisis, kemudian mengambil alternatif, kemudian mengambil keputusan itu sendiri, kemudian pada akhirnya merefleksikan
Sehingga keputusan itu yakin untuk namanya berpihak kepada peserta didik kan nggih Pak? Iya. Nggih. Terima kasih Pak Surono. Berikutnya Pak Surono untuk pertanyaan kami yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, khususnya dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini yaitu dengan melakukan yang pertama kegiatan menentukan penyebab permasalahan itu apa, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian berikutnya berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi untuk keputusan tersebut, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Dan setiap keputusan yang diambil itu tentu saja seperti yang saya katakan tadi harus disertai dengan doa. Nah, semuanya keputusan itu harus bersandar atau berikutnya itu diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa ini Pak Surono ya. Jadi ada beberapa langkah tadi yang Bapak ambil nggih Bapak. Yang terakhir harus disertai, intinya harus disertai dengan doa. Harus disertai dengan doa. Untuk yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini ada, khususnya untuk kasus-kasus yang dilema itu? Hal-hal yang selama ini saya anggap sebagai hal yang efektif dalam menentukan keputusan dan kasus-kasus apa tadi? Dilema etika. Kami melakukan dengan menelaah siapa yang terlibat. Kemudian sifat urgen kasus dilema dan mengambil alternatif melalui diskusi. Membayangkan atau memberi contoh sosok panutan untuk mengambil keputusan itu secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat tentu saja. Ada juga beberapa langkah ya Bapak tadi untuk yang pengambilan keputusan secara efektif seperti itu. Kalau bisa saya ringkas tadi menelaah, kemudian menentukan yang urgent dan tidak, kemudian apa Bapak tadi mengambil alternatif dengan melalui diskusi dan kemudian memberikan contoh-contoh panutan dalam mengambil keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat tentu saja. Biasa. Untuk bahasan berikutnya Bapak ya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan? Adakah tantangan dalam pengambilan keputusan, misalnya pada kasus-kasus dilema? Untuk selama ini di saat keputusan yang diambil itu bertentangan dengan keputusan dari pihak atau lembaga, keputusan yang diambil itu terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota, karena seolah-olah sepertinya ada perlakuan yang berbeda. Salah satu diistimewakan, yang satu dikesampingkan. Jadi untuk mencari keputusan yang terbaik itu keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak tentu saja ya. Jadi tidak ada istilah di dalam bahasa Jawa itu Bang Cinde, Bang Cilacap. Semuanya harus diselesaikan dengan baik dan saling menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain tentu saja.
Seperti itu, Bu. Itu tantangan tersendiri gitu Pak. Ketika ada dua belah Iya. pihak yang sama-sama benar. Itu menurut saya loh. Iya, nggak apa-apa ini. Nanti apabila kurang berkenan ya mohon maaf. Boten Masih Pak. ada lagi? Masih Pak, ini ada beberapa lagi yang kami tanyakan untuk ini Bapak. Apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikan secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian kalau ada jadwal ataupun tidak, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Mohon diulangi Ada lagi. untuk menyelesaikan kasus dilema etika, terutama ada jadwalnya atau Jadwal, ya? diselesaikan pada saat itu juga. Kalaupun diselesaikan pada saat itu juga, ataupun nanti ada jadwalnya, kira-kira prosedurnya yang Bapak lakukan seperti apa? Jadi apakah ada jadwal? Misalnya Misalnya masalah itu diselesaikan kapan? Apabila ada masalah datang seperti itu, atau diselesaikan pada saat itu juga di tempat atau prepon? Tentu saja kita harus melihat masalahnya. Masalahnya itu biasa saja, dalam istilah ringan, maka langsung diputuskan. Tetapi jika masalahnya itu berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan yang di depan tadi. Ada beberapa langkah-langkah. Langkah-langkah tadi yang saya sebutkan itu tadi. Nah, tergantung pada tingkat kompleksitas dari masalah itu sendiri. Jadi seringkali masalah yang diselesaikan itu pada saat itu juga, tapi ada juga masalah itu perlu diselesaikan dengan melalui jadwal tertentu sesuai dengan keberpihakan pada satu sisi. Jadi misalnya masalahnya itu ringan yang perlu untuk segera diselesaikan. Tapi apabila kompleksitasnya itu tinggi untuk kasus tersebut, kita harus melalui tahapan tertentu. Jadi perlu dijadwalkan istilahnya. Karena ada prosedur. Kalau ada tahapan-tahapan kan harus jadi kapan-kapannya ada masing-masing. Tentu saja dengan janjian dengan orang yang bermasalah tadi, kasus yang disampaikan oleh orang yang bermasalah tadi, seperti itu. Jadi yang utama itu yang penting harus berpihak pada peserta didik. Biasa ini maksudnya lagi. Jadi bisa saya ringkas bahwa ada atau tidaknya jadwal tergantung kompleksitas tingkat ingin diselesaikan. Jadi bisa fleksibel ya Pak. Ada yang diselesaikan pada saat itu juga untuk kasus-kasus yang ringan, atau untuk kasus-kasus yang butuh penanganan beberapa langkah itu mesti terjadwal. Laras Bu. Siap. Ada lagi? Ada masih nih Pak. Masih ya? Masih 2 lagi. Ya. Kemudian soal berikutnya ada pertanyaan ini Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seseorang? Siapa yang dilibatkan dalam mengambil keputusan itu yang membantu Bapak? Adakah seseorang yang bisa membantu Bapak, atau adakah faktor-faktor yang membantu tadi? Ya, kita sebagai itu manusia biasa, tentu saja dalam menentukan keputusan itu pada masalah-masalah tertentu itu harus perlu atau mendapatkan bantuan dari orang lain. Sehingga dalam
menyelesaikan masalah itu, kalau saya itu berusaha mengajak warga sekolah, bisa wali murid, bisa orang-orang yang dekat, atau semuanya saja yang merupakan stakeholder di sekolah tersebut. Tentu saja yang memiliki masalah tadi, orang-orang yang berada di dekat orang yang punya masalah tadi, itu harus juga kita mintai pertimbangan. Kemudian aturan yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan, keluarga, dan pihak-pihak yang terkait itu sangat-sangat perlu dimintai pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Seperti itu. Berarti intinya dalam pengambilan keputusan biasanya tidak sendiri. Tidak sendiri, tetap tapi melibatkan orang lain, atau melibatkan stakeholder untuk sekolah. Itu saja, itu tadi menitik beratkan pada kepentingan peserta didik. Itulah yang terpenting ya Pak. Satu lagi Pak Surono, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika? Setelah dari apa pertanyaan? Dari yang disampaikan Bapak tadi, kemudian ada tadi dari rangkaian dari percakapan kita sebelumnya kan tadi ada beberapa langkah, kemudian ada tokoh dan lain sebagainya. Mungkin ada pembelajaran yang bisa Bapak petik dari mungkin yang sudah Bapak melakukan keputusan-keputusan tadi. Dari beberapa kasus yang sudah saya selesaikan dan apa yang saya ambil hikmah dari penyelesaian kasus tadi yang kaitannya dengan dilema etika, itu sebenarnya seolah-olah saya merasakan lebih bijaksana dan lebih merasa senang, bijaksana. Itu perasaan, perasaan setelah menyelesaikan. Apabila kasus yang diselesaikan itu bisa terpecahkan dan bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi pemecahan masalah tadi. Setiap mengambil keputusan itu harus dilakukan dengan sesuai dengan nilai kebajikan yang tentu saja berpihak pada peserta. Kembali ke situ ya Pak. Seperti itu ya. Dia mengambil keputusan itu pastinya ada risikonya, Bu. Maka dari itu dalam mengambil keputusan itu kita buat yang paling memiliki resiko yang terjadi itu paling sedikit, paling seperti itu. Jadi kalau bisa menyelesaikan masalah itu secara pribadi saya merasakan senang, kemudian merasakan bangga dan lebih merasa bijaksana karena mampu menampung keinginan dan kemauan dari yang memiliki masalah-masalah itu. Biasa ini. Jadi banyak pelajaran yang bisa dipetik nih Bapak Jadi dari Bapak sendiri ada perasaan senang bisa memberikan solusi, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang mungkin
bertambah pada diri Bapak, dan tentu saja dengan Nyuwun sewu nggih. monggo, monggo, nggih. Tadi dengan cara diusahakan atau diupayakan bahwa keputusan yang diambil itu dicari untuk resiko yang paling kecil, Yang paling kecil harus. Nggih. Nggih. Nah, tentu Nggih. saja resiko tadi ya dilihat dari yang diberi atau berdampak pada peserta didik yang paling kecil. Nggih. Dan semua masalah itu tentu saja ada risikonya. Pengambilan keputusan tetap ada Tetap risiko. risiko. Apalagi kaitannya dengan itu tadi masalah dilema. Dilema etika. Oke. Luar biasa pembicaraan kita pada siang hari ini, Pak Surono. Nggih. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Surono sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Ini tadi saya juga baru pembinaan sebentar tentang rapot pendidikan. Rapot pendidikan. Oke. Pak Surono, terima kasih sekali lagi. Saya sudah merepotkan Pak Surono. Ya, mohon maaf. Ada minum. Sampun, sampun, matur nuwun. Yang pangapunten jembur kiai. Mboten napa-napa. Untuk akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dari saya. Ini dari Pak Surono sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jawaban dari Pak Surono ini nanti akan saya jadikan sebagai bahan Bapak untuk saya refleksi diri juga. Jadi ada hal-hal yang bisa saya petik juga. Terutama Bapak sebagai kepala sekolah sudah mengambil langkah-langkah bagaimana membuat suatu keputusan, terutama dalam kasus dilema etika, tentu saja dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan, ngoten nggih Pak, nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Tentu saja tentu ada ketertibaan kepada peserta didik, itu yang utama. Oke, Pak Surono, dari saya sekian. Wassalamualaikum. Gini, Monggo. saya juga minta maaf, Ya. mohon maaf apabila jawaban-jawaban itu sekiranya membantu baik, itu silahkan dilaksanakan. Tapi apabila jawaban-jawaban saya itu kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bu Sri Wahyuni sukses dan tugas yang diberikan itu bisa dilaksanakan, bisa diselesaikan dengan baik, dan tentu saja dengan hasil yang baik. Tentu saja ini nanti berdampak atau difokuskan pada peserta didik. Terima kasih Pak Surono. Sama-sama. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi Pak In. Pangapunten nyuwun wekdalipun mengganggu menika. Nggih, di sini saya sebagai CGP Bapak Angkatan 8 ada tugas pada modul 3.1 untuk mewawancarai 3 kepala sekolah di sekitar kita, instansi kita, termasuk adalah kepala sekolah yang ada di instansi ini atau di SMP Negeri 2 Tangil. Ya, silakan. Beberapa pertanyaan nanti saya sampaikan kepada Bapak, nanti Bapak pun jawab. Ya. Yang pertama Bapak, untuk di sekolah kita tentunya dalam menjalankan roda instansi pasti ada permasalahan yang ada di keseharian Bapak khususnya, atau di keseharian kita pada umumnya di SMP Negeri 2 Tangil.
untuk yang pertama Bapak, untuk selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi Bapak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama ini atau sejauh ini saya tidak tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut akan digunakan nanti sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan, baik dilema etika maupun rujukan moral. Ya, jadi nggak ada identifikasi sekaligus, nggak ada. Oke Bapak. Untuk salah satu untuk soal untuk pertanyaan saya nomor 2, selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di SMP Negeri 2 Tangen ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar misalkan, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, akan bagaimana pengambilan keputusan. Ya, untuk pertanyaan ini biasanya dalam pengambilan keputusan saya akan terlebih dahulu tidak langsung saya putuskan sendiri, tapi kadang-kadang saya minta musyawarah atau koordinasi dengan teman-teman yang bisa diajak bicara untuk menyelesaikan masalah. Jadi berkoordinasi Iya, dengan perlukan koordinasi dengan pihak-pihak atau teman. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan? Selama ini untuk langkah-langkah atau prosedur yang baku itu memang tidak ada ya, tidak ada. Jadi untuk menangani masalah mengalir saja. Jadi mengalir saja sesuai dengan persoalan yang muncul, sesuai dengan masalah yang ada, kemudian diklarifikasi masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat dengan cara musyawarah mufakat. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi koordinasi, kemudian klarifikasi, kemudian musyawarah ngoten nggih Bapak. Oke Bapak. Untuk berikutnya Bapak nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Jadi apa yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau efektifnya ya tentu saya ketika ada masalah itu akan saya analisa dulu, kemudian mengklarifikasi masalah kepada pihak yang terkait, artinya yang bermasalah, sambil mencari kebenarannya kepada pihak yang dianggap mengerti masalah tersebut. Kemudian setelah mengetahui kebenarannya, baru mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Satu hal yang perlu diketahui, ketika ada masalah jangan dihadapi dengan emosi atau marah. Karena dengan marah tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Kesabaran dan ketenangan itu akan bisa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini timbul di dalam atau yang saya temui di dalam beberapa teman-teman yang ada masalah tersebut. Terima kasih Bapak. Jadi saya simpulkan Bapak dari jawaban Bapak tadi bahwa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi Bapak menganalisa dulu, kemudian mengklarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, kemudian sambil mencari kebenaran apa yang terjadi, kemudian pengambilan keputusan tanpa ada emosi atau dengan kesabaran. Jadi emosi gak usah kita kedepankan. Tenang dan sabar, pasti ini masalah bisa teratasi. Luar biasa.
berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada tantangan tersendiri atau ada kendala? Tantangan karena saya merupakan kepala sekolah yang baru, kepala sekolah promosi, belum pengalaman. Pertama, untuk menghadapi masalah pasti ada rasa canggung gitu ya, canggung. Kepala sekolah yang baru, kepala sekolah promosi, belum pengalaman. Pertama, untuk menghadapi masalah pasti ada rasa canggung gitu ya, canggung. Terus kemudian kurang percaya diri, canggung itu pasti ada karena baru pertama kali menghadapi masalah seperti itu. Saya dari guru, terus menjadi kepala sekolah, tentu ada canggung itu pasti ada. Canggung. Tapi dengan rasa karena dibebankan sebagai kepala sekolah harus menyelesaikan masalah, ya tanggung jawab itu harus saya atasi dengan percaya diri tentunya. Jadi ketika ada tantangan khususnya pada kasus dilema etika, pada awalnya Bapak masih canggung, masih kurang percaya diri karena perlu adaptasi Pak di sini ya, karena baru. Sesuai dengan berjalannya waktu, akhirnya dengan tanggung jawab yang tinggi, akhirnya Bapak dengan percaya diri bisa menyelesaikan kasus-kasus dilema etika menika nggih Bapak. Salajengipun ingkang nomor 6, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu Bapak dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya. Jadi pengalaman saya selama ada masalah-masalah, saya memang tidak punya jadwal. Atau misalnya ada beberapa teman bermasalah atau yang bermasalah datang di sini, ketika saya bisa menyelesaikan ya saya selesaikan. Jadi nggak ada nanti jadwalnya nggak ada. Saya nggak punya jadwal seperti itu. Saya prinsipnya kalau ada masalah segera diselesaikan, ya seperti itu. Jadi nggak ada jadwal. Ketika itu bisa diselesaikan sekarang, kenapa tidak harus kita selesaikan sekarang? Tapi kalau penyelesaiannya memerlukan bantuan teman atau bantuan pihak ketiga atau pengawas misalnya atau dinas ya, itu pasti nanti akan saya pertimbangkan dulu untuk penyelesaian masalahnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada jadwal khusus ya Bapak. Jadi kalau menurut Bapak tadi seandainya ada permasalahan yang bisa diselesaikan pada saat itu juga atau secepat mungkin, nanti akan diselesaikan secepat mungkin. Tapi kalau butuh koordinasi dengan guru atau pengawas nanti akan dijadwalkan lagi. Seperti itu. Terima kasih. Untuk berikutnya, adakah Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu ada ya, misalnya ada kasus-kasus seperti tadi yang tidak bisa diselesaikan tadi. Saya membutuhkan teman, itu membutuhkan teman, kemudian guru senior atau pengawas atau mungkin dinas pendidikan. Itu pasti ada seperti itu. Saya akan bertanya kepada mereka supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Berarti tetap ada seorang atau faktor-faktor tetap ada. Jadi ada guru, pengawas atau bahkan mungkin ke dinas pendidikan. Untuk pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang bisa saya petik di sini, pertama, ketika menghadapi masalah itu hadapi dengan pikiran yang jernih, jangan emosi atau marah, karena emosi atau marah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu mengedepankan musyawarah terlebih dahulu
baru kalau tidak menemukan jalan keluar, minta bantuan teman-teman atau pihak-pihak yang berkompetensi. Seperti itu. Berarti pengalaman yang bisa Bapak ambil adalah dalam menyelesaikan dilema etika. Yang pertama bisa menghadapi dengan pikiran jernih, Iya. tanpa emosi, dengan kesabaran ya tadi Bapak. Iya. Kemudian yang kedua selalu mengedepankan musyawarah. Oke. Baik Pak In, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Terima Oke. kasih Nah, sudah diluangkan waktunya. ya nanti kalau ada lagi nggak apa-apa silakan. Ya. Iya. Tapi tolong nanti seperti di soalnya dikasihkan terlebih dahulu. Biasanya menyiapkan. Iya. Oke. 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 Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.